Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani didukung dengan kondisi tanah yang subur. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan maritim. Masyarakat di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Sebagian dari Kediri juga telah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rumahnya juga bersih dan rapi. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa. Berdirinya kerajaan ini bermula ketika kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta kerajaan. Akhirnya, pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala yang diberikan pada putranya yang bernama Mapanji Garasakan, dan Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Sri Samarawijaya. Hei, kamu minggir. Ini adalah kerajaan milikku. Mengapa kau mengambil kerajaanku? Siapa yang mengambil kerajaanmu? Aku hanya diperintah oleh ayahmu saja untuk menjadi raja di kerajaan Panjalu ini. Tapi kerajaan ini milikku karena dulu kerajaan ini milik ayahku. Jadi ini adalah kerajaan milikku. Tidak bisa. Kerajaan ini tetap milikku. Oh, gitu. Kamu berarti mengajak perang denganku. Selama kekuasaan Samarawijaya, Kerajaan Kediri dan Jenggala tidak pernah hidup berdampingan secara damai. Perebutan kekuasaan berlangsung hingga pada tahun 1052 Masehi. Mapanji Gasarakan dapat mengalahkan Samarawijaya. Meski wilayah telah dibagi, kedua kerajaan ini selalu berperang untuk menguasai satu sama lain. Akhirnya kerajaan Kedirilah yang berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga dan mulai bangkit pada tahun 1116 Masehi. Pertempuran yang terus-menerus antara Jenggala dan Panjalu menyebabkan selama 60 tahun tidak ada berita yang jelas mengenai kedua kerajaan tersebut, hingga munculnya nama Raja Bameswara. Pada tahun 1117, kerajaan Kediri dipimpin oleh Bameswara yang memerintah hingga tahun 1134 Masehi. Saya akan pindahkan ibu kota Panjulu dari Daha ke Kediri. Prajurit, mulai sekarang pindahkan ibu kota Panjulu dari Daha ke Kediri. Siap, Raja. Sekitar 1 mingguan, ibu kota Panjalu sudah pindah dari Daha ke Kediri. Pada masa itu, ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Pengganti Raja Bameswara adalah Raja Jayabaya, yang memerintah hingga tahun 1159 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan tidak hanya di Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan ini juga sampai hingga ke Sumatera. Dalam masa pemerintahannya ini, ia berhasil mengalahkan Jenggala. Aku akan menggunakan rencana kerajaan berupa rencana Narasingha. Kemenangannya atas peperangan melawan Jenggala, aku peringati dengan mengubah kakawin Baratayuda. Empu Seda, tolong ubahkanlah kakawin Baratayuda. Baik Raja, tapi saya tidak sanggup menyelesaikan kakawin tersebut sendirian. Saya butuh satu teman untuk membantu saya. Baik, aku akan cari satu teman untuk membantumu menyelesaikan kakawin itu. Prajurit, tolong carikan teman untuk membantu Empu Seda mengubah kakawin Baratayuda. Baik, Raja. Saya permisi dulu untuk mencari teman untuk Empu Seda.
Setelah 3 hari, raja memerintahkan prajuritnya untuk mencarikan satu teman untuk membantu Empu Sedah. Dan akhirnya telah ditemukan satu teman untuk membantu Empu Sedah, yaitu Empu Panulu. Raja, saya telah menemukan teman untuk Empu Sedah. Dia bernama Empu Panulu. Terima kasih prajurit. Raja selanjutnya yang memerintah kerajaan Kediri adalah Raja Sarweswara, yang memerintah dari tahun 1159 hingga tahun 1169 Masehi. Tidak banyak yang diketahui mengenai raja ini, sebab terbatasnya peninggalan yang ditemukan. Ia memakai lencana kerajaan berupa Ganesha. Ia kemudian digantikan oleh Sri Aryaswara hingga tahun 1181 Masehi. Mungkin pengganti Sri Aryaswara adalah Sri Gendra. Bagi masa pemerintahannya ini, dikenal adanya jabatan Senopati Sarwajala atau Laksamana Laut. Selama beberapa waktu, tidak ada berita yang jelas mengenai Raja Kediri, hingga munculnya Kaneswara. Ia memerintah tahun 1182 Masehi hingga 1185 Masehi. Dengan jabatan ini, diduga Kediri mempunyai armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahannya ini, seni sastra berkembang pesat. Pada masa pemerintahannya ini, ditulis kitab Kekawin Semaradahana oleh Empu Darmaja yang berisi pemujaan terhadap raja, serta kitab Klub Daka dan Resta Sancaya yang ditulis oleh Empu Tan Alung. Kitab Klub Daka bercerita tentang seorang pemburu yang akhirnya masuk surga, dan Resta Sancaya yang berisi petunjuk mempelajari tembang Jawa kuno. Hai kalian Empu Darmaja dan Empu Tan Along. Hei Empu Darmaja, kau buatkanlah kitab Kakawin Samaradhana yang berisi pemujaan terhadap raja, dan kau Empu Tan Along buatkan kitab Kakawin Lebdaka yang bercerita tentang seorang pemburu yang akhirnya masuk surga, dan buatkanlah juga kitab Kakawin Wareta Sanjaya yang berisi petunjuk mempelajari tembang Jawa kuno. Baik Raja, kami siap membuatkan kitab-kitab itu untuk Raja. Setelah Raja Kameswara turun tahta, digantikanlah oleh Raja Kertajaya. Raja Kertajaya adalah raja terakhir kerajaan Kediri yang memerintah hingga tahun 1222 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, runtuhnya kerajaan ini bermula karena terjadi pertentangan antara para Brahmana dan Raja Kertajaya. Kertajaya dianggap melanggar agama karena menganggap dirinya sebagai dewa. Hei kalian seharusnya menyembah saya dan anggaplah saya sebagai dewa. Kamu tidak tahu apa di kerajaan ini terdapat kitab Kekawinan Semaradhana yang berisi harus memuja raja seperti memuja dewa. Kita tidak mau. Masa raja dianggap sebagai dewa? Intinya saya tidak mau menyembah kamu. Para Brahmana lalu meminta perlindungan pada Ken Arok, dan akhirnya Ken Arok memberontak Kertajaya. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi pertempuran hebat di Ganter, dan Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Karena serangan ini, maka runtuhlah kekuasaan Kerajaan Kediri. Sejarah kehidupan Kerajaan Kediri justru ditulis sumber asing, yaitu Cina. Misalnya dalam kitab Lingwai Taita 1178, karya Chou Kupei, Sealin itu kitab Chu Panci 1225, karya Chou Jukua.